Di sebuah sudut kota berselimut salju, Scrooge dengan wajah murung berjalan perlahan. Hatinya tak pernah gembira, bibirnya tak pernah tersenyum. "Selamat Natal!" seru seorang anak kecil. "Ah, omong kosong," jawab Scrooge dengan ketus. Ebenezer Scrooge adalah tokoh utama dalam novel karya Charles Dickens tahun 1843. Novel tersebut berjudul A Christmas Carol. Cerita ini dibuat pada masa Ratu Victoria berkuasa di Inggris. Saat itu, penggunaan pohon Natal yang dipopulerkan oleh Ratu Victoria semakin populer. Novel ini dibagi menjadi 5 bab. Bab pertama diawali dengan suasana malam Natal yang suram dan dingin di kota London. 7 tahun setelah mitra bisnis Scrooge, yaitu Jacob Marley, meninggal dunia. Scrooge adalah orang yang berhati dingin, kikir, egois, tidak menyukai Natal dan hal-hal yang menimbulkan kebahagiaan. Scrooge mengusir 2 orang yang datang minta sumbangan untuk makanan orang miskin. Scrooge juga membayar murah pegawainya yang bekerja keras. Bob Cratchit yang bekerja keras dan bergaji rendah melambangkan kondisi kerja yang buruk pada zaman itu di masa pemerintahan Ratu Victoria. Bob dengan malu-malu meminta Scrooge untuk libur kerja pada hari Natal agar ia dapat berkumpul dengan keluarganya. Dengan berat hati, Scrooge setuju dengan syarat Bob harus datang lebih awal sehari setelah hari Natal. Bob hidup dalam kemiskinan. Putranya, Tiny Tim, sakit parah dan mereka terlalu miskin untuk memberinya perawatan yang dibutuhkan. Pada malam itu, Scrooge menolak undangan makan malam keponakannya Fred. Fred adalah anak dari saudara perempuannya yang telah meninggal. Ibunya Fred meninggal ketika Scrooge masih kecil. Scrooge tidak pernah ingin dekat dengan Fred karena Fred mengingatkan pada mendiang saudara perempuannya. Setiap tahun Fred selalu mengundang Scrooge, tapi Scrooge selalu menolak untuk hadir. Fred yang baik hati, ceria dan penuh perhatian selalu menyambut pamannya untuk bergabung di malam Natal. Malam itu Scrooge didatangi oleh hantu Marley yang mengembara. Hantu Marley menunjukkan kondisi arwahnya yang dililit rantai yang berat dan kotak uang, yang merupakan pembalasan atas keserakahan dan kekikirannya selama ia hidup. Marley memperingatkan Scrooge bahwa Scrooge masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki hidupnya agar ia tidak bernasib sama atau bahkan lebih buruk dari Marley. Marley memberitahu Scrooge bahwa Scrooge akan dikunjungi oleh 3 arwah atau 3 hantu lainnya setelah ini. Setelah dikunjungi arwah rekan bisnisnya yang telah meninggal, Jacob Marley, malam itu Scrooge menerima kunjungan malam dari 3 hantu secara bergantian. Yang pertama adalah hantu Natal masa lalu. Hantu itu bercahaya. Meskipun tampak lembut dan halus, hantu itu sangat kuat. Hantu itu menggenggam lengan Scrooge dengan kuat tapi lembut dan berkata, "Bangunlah dan berjalanlah bersamaku." Lalu Scrooge melihat masa kecilnya yang tidak bahagia. Ayahnya menelantarkan Scrooge dan saudara perempuannya ketika masih kecil. Scrooge sangat menyayangi saudari perempuannya, Fan, yang meninggal ketika melahirkan Fred. Hal yang menyenangkan adalah ketika ia bekerja magang pada bos yang baik hati, Fezziwig. Hantu itu memperlihatkan pada Scrooge manfaat menjadi majikan yang baik dan murah hati seperti Fezziwig. Hal tersebut membuat Scrooge menyesali perlakuan buruknya pada Bob Cratchit. Dalam pesta Natal yang diadakan oleh Fezziwig, Scrooge bertemu dengan Belle yang kemudian menjadi kekasihnya. Scrooge kemudian sukses dalam bisnis peminjaman uang. Namun, kemudian ia terobsesi dengan uang sehingga Belle memutuskan untuk berpisah. Kini, Belle telah menikah dengan pria lain dan hidup bahagia. Hantu itu menunjukkan orang-orang yang dikenal Scrooge karena kebaikan hatinya. Hantu itu membawa topi besar berbentuk alat pemadam lilin. Ketika Scrooge merasa ketakutan, Scrooge merebut topi itu
kemudian memadamkan hantu yang bersinar itu dengan alat tersebut. Lalu, Scrooge pun melesat kembali ke kamarnya. Hantu berikutnya yang mendatangi Scrooge adalah hantu Natal masa sekarang. Hantu itu muncul saat lonceng berdentang. Hantu itu menggunakan jubah hijau yang dipakai secara asal sehingga dadanya terbuka. Di kepalanya ada karangan bunga holi. Rambutnya ikal, wajahnya ramah dan matanya berbinar. Kemudian hantu itu membawa Scrooge ke jalan-jalan di kota London. Ia menunjukkan kepada Scrooge kegembiraan dan kesulitan yang dialami manusia selama hari Natal. Hantu membawa Scrooge ke pasar yang penuh kegembiraan dengan orang-orang yang berbelanja untuk kebutuhan Natal. Kemudian melihat kemeriahan pesta Natal Fred, keponakan Scrooge. Kemudian mereka juga melihat keluarga Bob Cratchit, anak buah Scrooge, yang walaupun mereka miskin, mereka saling mencintai dan menikmati sukacita berkumpul bersama. Hantu itu terlihat semakin lama semakin tua. Katanya, "Hidupku sangat singkat, akan berakhir malam ini." Sebelum roh itu menghilang, Scrooge melihat dua anak yang kurus kering di bawah jubah sang hantu. Kedua anak itu, laki-laki dan perempuan, muncul sebagai peringatan tentang konsekuensi mengabaikan kebutuhan orang miskin, khususnya anak-anak. Hantu berikutnya yang muncul adalah hantu Natal yang akan datang. Hantu ini berjubah hitam dan berkerudung. Sosoknya diam. Scrooge membungkuk di atas lututnya, gemetar menghadapi sosok itu. Hantu itu tampak suram dan penuh misteri. Hantu itu kemudian membawa Scrooge ke beberapa tempat. Salah satunya adalah ke rumah Bob Cratchit dan tempat lain di mana ia melihat seorang pria yang sudah meninggal di bawah selembar kain. Beberapa orang mencuri barang-barang milik pria yang meninggal itu dan tidak tampak ada orang yang bersedih karena pria itu meninggal. Kematian pria itu sepertinya memberi kelegaan pada seseorang yang terlilit hutang. Ketika Scrooge menanyakan identitas pria itu, hantu itu kemudian menunjuk ke sebuah nisan. Kata Scrooge, "Sebelum aku mendekati batu yang kau tunjuk, apakah ini bayangan dari yang akan terjadi atau yang mungkin terjadi?" Hantu itu hanya diam dan tetap menunjuk batu nisan itu. Akhirnya Scrooge membaca tulisan yang tertulis pada batu nisan itu, yaitu Ebenezer Scrooge. Hantu itu telah menunjukkan kepada Scrooge kemana keserakahan dan keegoisan akan menuntunnya, yaitu kematian yang sepi, kuburan yang terabaikan, pelayan yang mencuri barang-barangnya, debitur yang lega atas kematiannya, dan keluarga Bob yang hancur karena Tiny Tim meninggal dunia. Scrooge memohon pada sang hantu agar diberi kesempatan untuk mengubah dirinya. Hantu itu kemudian menyusut dan menghilang. Scrooge mendapati dirinya terbaring di tempat tidur pada hari Natal. Setelah hantu-hantu itu pergi menghilang, Scrooge gembira dan berlarian mengitari rumah. Ia bertekad untuk menjadi orang yang lebih murah hati dan penyayang. Scrooge mengirim daging kalkun besar ke rumah Bob. Scrooge juga mengirim donasi kepada orang yang sebelumnya ia usir. Scrooge datang ke pesta Fred dan bersenang-senang di sana. Keesokan harinya ketika Bob kembali bekerja, Scrooge memberinya kenaikan gaji. Scrooge melanjutkan sikap baiknya setelah hari Natal itu. Scrooge berteman dengan semua orang dan bahkan menjadi ayah kedua bagi Tiny Tim. Scrooge telah berubah. Selamanya ia menyimpan semangat Natal itu di dalam hatinya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga Scrooge yang baru mengilhami kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ingatlah bahwa kita semua pada akhirnya akan mati. Tetapi dengan cara apa diri kita akan dikenang oleh keluarga dan orang lain? Tergantung apa yang kita lakukan hari ini. Selamat Natal bagi yang merayakannya. Salam.